Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu nikmat yang Allah berikan dan karuniakan kepada hambanya adalah tatkala Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan hambanya suatu sifat yang disebut dengan sabar. Karena sabar ini adalah pilar kebahagiaan ketika kita berada di dunia. Seseorang yang ditimpa musibah oleh Allah Azza wa Jalla, tatkala ia bersabar, maka hal itu bisa berbuah pahala baginya. Seseorang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala ia sabar untuk senantiasa melakukan ketaatan tersebut, maka kesabarannya pun akan dinilai kebaikan dan juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya hakikat daripada sabar adalah ketika seseorang menahan diri dari bisikan kemaksiatan. Sabar juga adalah ketika seseorang meneguhkan hati untuk selalu menjalankan ketaatan. Demikian sabar pun adalah ketika seseorang juga menguatkan jiwanya tatkala ia ditimpa musibah yang sudah Allah takdirkan. Sehingga dengan definisi ini maka kita bisa membagi bahwasanya sabar itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan juga yang ketiga adalah sabar ketika Allah berikan musibah dan cobaan dalam kehidupan. Tapi yang perlu kita ketahui juga adalah bahwasannya seseorang yang memiliki sifat sabar, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang Allah sudah karuniakan dia bawaan sejak lahir. Sudah menjadi tabiatnya, Allah berikan dia sifat yang sabar. Untuk jenis yang pertama, tentunya ini karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepadanya. Karena Nabi SAW sampaikan bahwasannya tidak ada nikmat yang Allah berikan yang lebih luas manfaatnya daripada nikmat Allah karuniakan ia sifat sabar. Maka ia menyikapi hidup di dunia ini senantiasa dalam positive thinking. Dia akan selalu bersemangat dan optimis, tidak pernah pesimis. Karena setiap apapun yang ia hadapi, dia akan bisa sikapi dengan sabar. Untuk jenis yang pertama ini, kita bisa katakan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena ada seorang sahabat yang bernama Abdul Qais. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW sampaikan kepadanya, sesungguhnya kamu memiliki 2 sifat yang Allah berikan kepadamu. Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasul, apakah 2 sifat ini bawaan sejak lahir yang Allah berikan atau bagaimana? Maka Nabi SAW sampaikan, ya, ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sifat sabar dan sifat tidak tergesa-gesa. Maka sahabat tersebut mengucap, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang mana Allah telah jabala alayya, yang telah menjadikan kepada diriku khuluqaini yuhibbuhum Allah, 2 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jenis yang kedua adalah sabar yang perlu melewati tahapan dan proses yang panjang. Seseorang ada yang sejak bawaan lahirnya ia temperamen, seseorang ada yang sejak bawaan lahirnya ia tidak memiliki sifat sabar. Maka Nabi SAW tetap berpesan kepadanya untuk berupaya dan berikhtiar memaksimalkan diri untuk memperoleh sifat sabar. Dan setiap usaha dia untuk bersabar maka dinilai pahala. Sehingga jenis yang kedua ini bisa lebih besar pahala yang dia dapatkan daripada jenis yang pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Siapapun yang berusaha untuk terus bersabar, maka ia akan dimudahkan oleh Allah jalan mendapatkan sifat sabar. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semua sifat yang sabar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dari setiap musibah yang kita lalui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.